Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kala yang kudrah sarat iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa melakukan perbuatan taat. Seorang hamba atau setiap daripada hamba Allah Ta'ala, pada saat ia melakukan taat itu dipengaruhi oleh dua keadaan. Ketika seorang hamba yang berbuat taat, maka perbuatan taatnya dipengaruhi oleh dua keadaan. Pertama, taat yang dipengaruhi karena datangnya dari adanya kesadaran dari diri sendiri untuk berbuat taat. Ketika ia berbuat taat tersebut datangnya atas kesadaran dari dirinya sendiri untuk berbuat taat, maka dialah yang disebut dengan walahu ma bis samawati wa fil ardi tau'an. Berarti ia taatnya atas dasar kesadaran sendiri. Orang yang taatnya berdasar atas kesadaran sendiri, maka insya Allah perbuatan taatnya akan senantiasa berkesinambungan, akan terus menerus ia untuk melakukan berbuat taat, karena ia menyadari bahwasanya ia seorang hamba Allah dan tugas hamba Allah hanya mengikuti perintah daripada Allah. Yang kedua, seseorang ketika ia berbuat taat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan pun mempengaruhi. Ketika seseorang tinggal hidup di lingkungan yang taat, maka insya Allah bakal kaca canda. Tetapi hati-hati ketika kita taat dipengaruhi oleh lingkungan yang taat, maka ketika kita keluar dari lingkungan yang taat, maka keluar pula ketaatan kita. Kenapa? Karena kita sedang berada di lingkungan yang tidak taat. Maka ketika seseorang taatnya dipengaruhi oleh lingkungan, ketika ia hidup, ia tinggal di lingkungan yang penuh dengan taat, insya Allah ia taat, karena kaca daken. Tapi orang yang semacam ini, maka hendaklah ia berhati-hati. Kenapa? Karena ketika ia keluar dari lingkungan yang taat menuju lingkungan yang tidak taat, hati-hati, ketaatannya pun akan hilang pula. Kenapa? Karena ketaatan yang dulu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah sekarang lingkungannya tidak mempengaruhi untuk berbuat taat. Tapi yang masih alhamdulillah ketika kita masih bisa dipengaruhi oleh lingkungan taat, kemudian kita kacandakan. Masih alhamdulillah. Yang lebih berbahayanya lagi ialah kita hidup di tengah lingkungan yang taat, tapi kita teka bawakan.
Itu lebih bahaya. Kita hidup di lingkungan yang taat, kita hidup di lingkungan yang taat, tapi kita tidak terpengaruhi oleh lingkungan tersebut. Artinya kita dikabawakan untuk taat, itu lebih bahaya. Kalau sudah kita tinggal di lingkungan yang taat, tapi terkacandakan taat, apalagi jika kita hidup di luar lingkungan yang taat. Itu bahaya. Yang kedua saja sudah bahaya. Yang kedua saja kita taat karena dipengaruhi oleh lingkungan yang taat. Ketika kita keluar dari tempat tersebut, maka jangan heran kalau ketaatan kita berkurang. Kenapa? Karena lingkungan tidak mendukung. Itu bahaya. Tapi yang lebih bahaya lagi ialah ketika kita tinggal di lingkungan yang taat, tapi lingkungan tersebut tidak mempengaruhi kita untuk berbuat taat. Artinya lingkungan tersebut menyandak kita bawakan taat ke lingkungan. Itu yang berbahaya. Di lingkungan yang taat saja ia sudah tidak berbuat taat, komo lamun ia keluar ke lingkungan yang tidak mendukung untuk berbuat taat, maka akan semakin jauh. Hadirin rahimakumullah, ngeraskeun rukun iman. Kemarin rukun Islam sudah, meskipun secara global ya, nanti ada pembahasan secara detail nanti. Rukun iman, arkanul imani sitatun. Rukun iman ayat 6. Antuk mina billahi, kau iman ke Allah subhanahu wa ta'ala. Iman ke Allah ta'ala, naon hartosna iman ke Allah nyaeta iman bijami'i ma ja'a bihi anillah. Hartosna orang iman ke Allah nyaeta al imanu bijami'i ma ja'a anillah. Orang iman ke Allah, iman ke sadaya segala perkara, segala sesuatu anu nanti Allah. Orang beriman. Pertanyaan ialah apakah ayat anu dongkap nanti salian Allah? Teu aya. Teu aya. Teu aya hiji perkara pun anu dongkapna ti selain Allah. Sadaya nanti Allah. Maka wajib urang iman. Wajib iman ka segala sesuatu perkara anu dongkap nanti Allah. Pertanyaan nanti ialah naon bae anu dongkap nanti Allah Ta'ala. Cuman dua, imma nikmatun wa imma balaun. Dongkapna perkara anu dongkap ti Allah cuman dua, imma nikmatun, nikmat, wa imma balaun, atau musibah. Imma khairun wa imma syarrun. Khairun huwa nikmat, asyarrun huwa bala. Segala macam bentuk kebaikan di Allah kita iman, itu dongkap Nabi Allah Ta'ala. Iman. Segala perkara yang tidak baik pun kita iman dongkap nanti Allah Ta'ala. Cuma bagaimana cara kita menumbuhkan keimanan kita ketika menghadapi kebaikan, ketika menghadapi kejelekan. Ada orang yang ketika mendapatkan kebaikan ia teriman ayah. Tidak hanya orang tidak iman ke Allah ketika mendapatkan kejelekan, tapi ada oge. Nah, ada oge-nya. Aya oge itu ya. Aya oge atau ada oge. Karena jadi ada toge. Jadi para umum udah bahasa nantinya campur sudah Indonesia jadi kada aya oge. Aya oge jami anu teriman nalika
mendapatkan nikmat di Allah. Atuh hayang itu ayat. Kumaha contohna? Kumaha contohna ketika seseorang ia tidak iman ke Allah, nabi yang ini mati Gusti Allah Ta'ala, ia berkeyakinan ketika ia mendapatkan nikmat di Gusti Allah, ia berkeyakinan nikmat teh di sasama anu ngadugikeun. Nikmatna ti sesama manusia. Nikmatna ti sesama manusia, eta nikmatna ti sesama manusia. Nah biasa. Aya nu kitu aya. Meskipun lisanna mengatakan ieu ti Gusti Allah, tapi praktekna ieu ti manusia. Lisanna ngucapkeun ieu ti Gusti Allah, tapi dina praktekna ieu ti manusia. Nah, bagaimana bisa? Biasa. Ketika seseorang mendapatkan nikmat, kemudian ia ucapkan alhamdulillah, ia ti Gusti Allah hada min fadli rabbi, ia ti Gusti Allah. Tapi dina praktekna seueur keneh ngahatur nuhunkeun ka sasama. Tibatan hatur nuhun ka Gusti Allah. Apaan atos tadi ngucap alhamdulillah jeung hada min fadli rabbi, nah cukup mun sakali. Nah hari Gusti Allah sakali alhamdulillah nah tapi ngaturkeun nuhun ka sasama diingat. Artinya ia tidak iman ke Allah. Bukan kafirnya, tapi ia tidak meyakini nikmat eta ti Gusti Allah. Buktina naon? Buktina masih kene nyeureurkeun ngatur nuhun ka sama tibatan ka Gusti Allah. Apakah Allah melarang untuk ngatur nuhun ka sama? Tidak. Allah perintahkan. Allah perintahkan ka urang untuk ngatur nuhunkeun ka sasama, tapi kade kadarna, ukuranna, ulah ngalangkungan ngatur nuhunkeun ka Gusti Allah Ta'ala. Lamun 100% mah nya 30 ka sasama, 70 ka Gusti Allah. Nah, ulah dibalik. 70 na ka sasama, 30 ka Gusti Allah Ta'ala. Itu artinya ia teriman, kurang imanah ka Gusti Allah Ta'ala. Kemudian nalika ia mendapatkan kejelekan, ketika mendapatkan kejelekan, musibah, bala pun di Gusti Allah Ta'ala, kemudian ia mengeluh, maka artinya ia belum iman sepenuhnya Gusti Allah. Kunaon? Karena al khairu wa syarru bima syi'atillah, kebaikan dan kejelekan kehendak Allah di Allah Ta'ala. Lamun orang iman ke Allah Ta'ala, maka yakinkan, kuatkan, pancetkeun dina hate bahwasanya al khairu wa syarru bima syi'atillah, kebaikan kejelekan di Allah. Ketika itu maka orang akan iman ke Allah Ta'ala. Kalau terus iman ke Allah Ta'ala, maka kita akan menghadapi nikmat Allah sesuai dengan maunya Allah. Kita akan menghadapi musibah di Allah, cobaan di Allah Ta'ala sesuai dengan maunya Allah. Untuk itu maka insya Allah orang imanah pancet. Bagaimana caranya menumbuhkan keimanan? Yakinkan bahwasanya Allah tidak pernah masihan anu awon. Upami ayeuna urang hoyong pancet dina keimanan, maka yakinkan dalam hati Allah teu pernah masihan anu awon. Allah tak pernah masihan yang jelek. Allah gak mungkin mencelakakan hamba-Nya. Meskipun zohirna musibah, meskipun zohirna bala yang manusia terima, yang hamba rasakan, tapi yakinkan itu ada kebaikan yang besar di Gusti Allah. Insya Allah ulang bakal nampi. Insya Allah orang bakal nampi. Upami tos nampi artinya iman ka Allah. Carana
Yakinkan. Nah, kenapa kadang kita masih kurang iman ke Allah Ta'ala? Karena orang masih nganggap balahun, musibah itu kejelekan yang Allah berikan untuk kita. Salami masih kene mutan napiga itu baik, insya Allah salami nah oke kita bakal kirang biasa iman penuh ke Gusti Allah Ta'ala. Al-imanu bil antumina billah. Nuka dua wa malaikatihi iman ka malaikatna Gusti Allah. Allah Ta'ala nyiptakeun malaikat nyaeta jismun nuraniyun. Malaikat nyaeta jismna terbuat daripada cahaya. Aya jirina aya jirina. Semua makhluk Allah pasti aya jirina. Moal aya makhluk Allah teu aya jirina. Ada setan aya jirina aya. Nah, berarti tinggal di orang. Itu jadi teu ka teu aya jirina padahal aya. Semua makhluk Allah pasti aya wujudna. Pasti aya wujudna. Cuman urang teu ningali. Malaikat ada bentuknya ada. Allah ciptakan dari cahaya. Wa malaikati iman ka malaikatna Allah bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan malaikat. Nah, tugasna malaikat untuk apa Allah ciptakan malaikat? Untuk khidmat kepada manusia. Untuk apa manusia? Untuk apa Allah ciptakan malaikat? Untuk berkhidmat, untuk melayani saha? Manusia orang. Hebat tuh kira-kira orang. Hebat mana manusia dan malaikat? Hebat manusia, buktinya malaikat berkhidmat kepada manusia. Berkhidmat kepada manusia. Berarti hebat mana? Hebat manusia. Maka ulah koyong jadi malaikat. Tuh enaknya boga jadi malaikat mah dan melakukan dosa saja. Mual pernah melakukan dosa telat mentahna dan tiba heula ke Gusti Allah Ta'ala nya. Namun ayeuna mentahna coba heula keur masih di alam arwah minta Gusti abdi jadi malaikat gitu teh. Ulah ayeuna mentahna teh geus telat umur 70 tahun. Ayeuna nyukeun hoyong jadi malaikat ayeuna umur 60 tahun ya telat. Yang tiba heula kerja ke Allah can jadikeun manusia. Pesen Gusti abdi hoyong jadi malaikat gitu. Ari mah lebih mulia mana malaikat dan manusia? Namun buktina Allah ciptakan malaikat untuk khidmat kepada manusia. Nah, itu dari Al-Qur'an ayat wa il qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Itu bukti Allah ciptakan malaikat untuk khidmat kepada manusia. Wa il qulna dan nalika tatkala Allah katakan kepada para malaikat usjudu li adama fasajadu, sujudlah, khidmatlah kalian kepada Nabi Adam. Maka mereka malaikat berkhidmat, sujud. Berarti naon kan? Taat batikannya. Sujud tenang, sujud alamatun alal inqiyad. Sujud merupakan as-sujudu alamatun alal inqiyad. Namun dengan sujud ciri tunduk patuh. Berarti naon akan berkhidmat. Kanu di sujudanana. Ketika kita sujud ke Allah Ta'ala, artinya kita tunduk patuh khidmat ka saha kanu anu sujudan saha Allah. Ketika malaikat Allah perintahkan wahai para malaikat usjudu li Adam, sujud ke Nabi Adam, sujud ke Nabi Adam. Artinya ialah hai malaikat khidmatlah kepada Nabi Adam. Layani Nabi Adam. Layani manusia. Begitulah kepada manusia. Maka lebih mulia mana manusia dan malaikat? Manusia lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Malaikat mah moal bisa jadi manusia. Apa bisa merubah wujudnya?
tapi malaikat ketika ingin jadi manusia harus berubah wujud. Tapi manusia bisa jadi malaikat, bahkan lebih mulia jadi malaikat tanpa merubah wujud. Hebat mana kira-kira? Hebat anu mesti berubah wujud atau hebat anu tanpa berubah wujud kira-kira? Hebat anu tanpa merubah wujud. Maka manusia lebih hebat, lebih mulia daripada malaikat, karena manusia lebih mulia, bisa jadi lebih mulia daripada malaikat tanpa harus merubah wujud jadi malaikat. Tapi malaikat kalau ingin jadi manusia kedah robah wujudna heula. Tapi ingat, manusia bisa lebih hina daripada iblis. Manusia bisa lebih hina daripada hewan. Manusia bisa lebih mulia daripada malaikat, tapi manusia lebih bisa jadi lebih hina daripada iblis, lebih jahat daripada iblis, lebih hina daripada hewan. Antu wa malaikatihi wa kutubihi wallahu a'lam. Nukatilu wallahu iman Allahu a'lam. Kada iman oke. Kalau Allah alam udah iman. Yang harusnya orang iman bahwasanya Allah Maha tahu segalanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana babal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahsani ahli khair. Da'wahum ya subhanallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi